Mengejutkan, Shane Petinama akhirnya resmi berkontrak klub Thailand. Ini tentunya jadi kabar yang cukup bagus ya teman-teman. Lanjut, ada berita soal Patrick Kluivert auto bahagia. Striker timnas lokal ini curi perhatian. Akankah jadi amunisi tambahan untuk timnas? Simak beritanya. Rafael Struijk gabung Dewa United? Apakah benar? Simak beritanya. Jangan lupa subscribe dan nonton sampai habis ya teman-teman. Sebentar, buat kalian yang belum masuk member channel ini, silakan kalian bisa klik gabung di halaman channel ini ya. Kalian akan mendapatkan keistimewaan dari channel ini. Kami tunggu kehadiran kamu ya. Axel Runtukahu, penyerang lokal yang bikin Patrick Kluivert senyum lebar. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kayaknya lagi bahagia banget nih. Soalnya dia baru aja nemu penyerang lokal yang potensial dan bisa jadi senjata rahasia buat pertandingan uji coba timnas Indonesia lawan Lebanon dan Kuwait yang bakal digelar di Surabaya September 2025 nanti. Siapa dia? Yap, namanya Axel Runtukahu. Pemain yang kini berusia 26 tahun itu baru aja tampil cemerlang saat membela tim Liga Indonesia All-Star di ajang Piala Presiden 2025. Di laga grup B kontra Oxford United yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 6 Juli 2025, Axel berhasil mencuri perhatian walau baru masuk di babak kedua. Hebatnya, dia langsung ujuk gigi dengan mencetak gol di menit ke-80. Menariknya, gol itu dicetak lewat duel udara yang sebenarnya cukup menantang, mengingat tinggi badan Axel cuma 179 cm. Tapi jangan salah, dia berhasil mengalahkan bek-bek Oxford yang tingginya nyaris 190 cm. Sundulannya mengarah tepat ke gawang dan sukses menjebol Oxford United. Keren banget kan? Walaupun Liga Indonesia All-Star kalah dengan skor 6-3 di laga itu, aksi Axel jadi sorotan tersendiri. Apalagi, ini jadi sinyal kuat buat Patrick Kluivert kalau penyerang lokal juga punya kualitas yang layak diandalkan di level internasional. Musim lalu, Axel Runtukahu sempat bermain untuk Barito Putra dan mencatatkan 3 gol dari 19 penampilan di Liga 1. Tapi sekarang, dia resmi berseragam Persija Jakarta. Nah, ini dia yang bisa bikin perkembangan Axel makin cepat. Soalnya, dia bakal latihan bareng pemain-pemain top, termasuk Gustavo Almeida, striker asal Brazil yang tajam banget di lini depan. Gak cuma itu, Axel juga punya kesempatan buat belajar dari pemain belakang sekali Jordi Amat yang baru gabung Persija. Bayangin aja, tiap hari latihan bareng pemain sekelas Jordi Amat, pasti nambah ilmu dan pengalaman dong. Semua faktor itu bikin peluang Axel buat masuk skuad timnas Indonesia makin besar. Patrick Kluivert sendiri dikenal nggak ragu buat kasih kesempatan ke pemain lokal, apalagi yang rutin tampil di Liga 1 dan menunjukkan progres. Jadi jangan kaget kalau dalam waktu dekat kita bakal lihat Axel Runtukahu mengenakan jersey merah putih dan berjuang di lapangan bareng pemain-pemain top lainnya. Patut ditunggu nih gebrakan Axel di level internasional. Shane Petinama pilih Buriram United. Untung nggak jadi ke Liga 1. Shane Petinama akhirnya mengumumkan klub barunya. Bukan klub Liga 1 Indonesia seperti yang sempat ramai dibicarakan, melainkan Buriram United dari Thailand. Keputusan ini jelas bikin banyak orang mengangguk paham. Karena kalau boleh jujur, siapa sih yang nggak mau main di kompetisi yang lebih serius? Buriram United bukan klub sembarangan. Mereka langganan juara, fasilitasnya modern, manajemennya rapi, dan yang paling penting, liganya nggak penuh drama di luar lapangan. Petinama akan mengenakan nomor punggung 20 dan mengisi slot pemain ASEAN, yang di Thailand memang dimanfaatkan dengan baik. Sebelumnya, Shane bermain untuk KAS Eupen di Belgia. Meski masih punya sisa kontrak, dia dan klub sepakat berpisah lebih awal. Rumor sempat mengaitkan dia dengan beberapa klub Liga 1, tapi ternyata Buriramlah yang menang dalam perburuan. Dan kalau mau jujur lagi nih, itu langkah yang tepat. Bayangin aja kalau Shane beneran main di Liga 1, harus beradaptasi sama kualitas lapangan yang kadang lebih cocok buat ternak bebek, keputusan wasit yang bikin geleng-geleng, plus jadwal pertandingan yang bisa berubah sesuka hati. Belum lagi kalau klubnya bermasalah soal gaji atau konflik internal
yang jadi rahasia umum. Sementara di Thailand, semua serba jelas. Format liga tertata, sistem promosi degradasi jalan, dan klub-klub di sana tahu gimana caranya memanfaatkan pemain ASEAN, bukan cuma dijadikan pengisi kuota. Kalau dibandingin secara keseluruhan, Thai League jelas beberapa langkah lebih maju. Dari manajemen, pemasaran, hingga kualitas pertandingan, mereka udah lari duluan sementara kita masih ribut soal regulasi dan ketua liga. Jadi ketika Shane akhirnya diumumkan resmi gabung Buriram, yang muncul justru rasa lega. Untung nggak jadi ke Liga 1. Sayang banget kalau pemain sekelas dia malah harus turun level dan tenggelam di tengah carut-marutnya kompetisi lokal. Sekarang tinggal tunggu aksinya di Buriram. Semoga dia bisa tampil konsisten, berkembang, dan tentu saja tetap jadi tulang punggung timnas. Karena kalau mau jujur satu kali lagi, Liga 1 kita belum pantas jadi tempat berkembang buat pemain yang benar-benar serius. Salah satu bintang muda paling bersinar di sepak bola Indonesia akhirnya resmi punya rumah baru. Yap, Rafael Struijk sekarang jadi bagian dari Dewa United. Buat yang belum terlalu kenal, Rafael Struijk ini bukan pemain biasa. Dia punya darah Belanda, tapi memilih membela timnas Indonesia. Dan dari penampilannya sejauh ini, jelas banget kalau dia punya potensi besar buat jadi pemain top di Asia Tenggara. Keputusan Struijk gabung ke Dewa United jelas bukan kabar sembarangan. Ini langkah besar, baik buat si pemain maupun klubnya. Dewa United emang lagi serius-seriusnya bangun tim kuat, dan rekrutan seperti Struijk jadi bukti nyata kalau mereka nggak main-main. Menariknya, proses kepindahan Struijk ini juga menunjukkan sisi lain dari dunia sepak bola, di mana kenyamanan pemain dan pendekatan profesional klub jadi kunci utama. Dewa United kabarnya memberikan penawaran yang gak cuma oke dari sisi gaji, tapi juga menghargai kebutuhan pribadi Struijk. Salah satunya nih, Struijk dikasih fleksibilitas buat pulang ke Belanda beberapa kali dalam satu musim. Buat pemain diaspora, hal kayak gini penting banget. Artinya, Dewa United gak cuma mikirin performa di lapangan, tapi juga keseimbangan hidup si pemain di luar pertandingan. Dengan usianya yang masih muda, kecepatan, visi bermain, dan fleksibilitas posisi, Struijk bisa jadi senjata mematikan di Liga 1 musim ini. Apalagi dia bakal main di bawah pelatih yang juga punya pengalaman internasional, Jan Olde Rieriking. Kombinasi ini bisa jadi paket lengkap buat mendobrak dominasi tim-tim besar lainnya. Kehadiran Struijk juga menunjukkan kalau Liga 1 sekarang makin dilirik pemain diaspora berkualitas. Bukan cuma karena kompetisinya makin seru, tapi juga karena ada klub-klub seperti Dewa United yang siap ngasih ruang tumbuh dan berkembang. Jadi, apakah Rafael Struijk bakal jadi mesin gol baru Dewa United musim ini, atau malah jadi ikon baru Liga 1? Yang jelas, semua mata sekarang tertuju ke anak muda satu ini. Kita tunggu aja aksinya di lapangan.